Saat ini kan Thorik ada kedekatan dengan Alia, sekalipun Thoriknya mengaku masih berteman. Dan diprediksi saya memang masih berteman, tapi lambat laun ada rasa suka di antara mereka berdua, dan juga ada kecocokan yang luar biasa. Tapi untuk bisa mendapatkan restu dari Ken Halilintar, butuh perjuangan yang luar biasa juga. Nah, disinilah semuanya tergantung antara Tharik dan Alia. Tapi di sini saya nggak membahas itu. Yang saya bahas adalah tentang berita-berita tentang Fuji. Yang ada berita katanya Fuji cemburu lah, beginilah. Apakah benar seperti itu? Mari kita lihat di sini ya. Apakah benar Fuji cemburu melihat kedekatan Tharik dengan Alia? Fight, ada kecemburuan memang. Kemudian mengapa begitu? Karena ada penemuan-penemuan, yaitu ada berita-berita terkait kedekatan Tharik dengan Alia. Selanjutnya, apakah kamu masih suka pada Tharik? Kalau suka tidak, masih ingat masih. Karena di sini sebenarnya rasanya sudah pupus, untuk dengan Tharik ini sudah pupus, tapi ya begitulah. Ada rasa apa ya? Kalau cemburu memang ada, karena di sini ada simbol fight, sebuah keyakinan, yakin ada cemburu. Dan ini sebenarnya bisa dimaklumi loh ya. Dari ketiga kartu ini saya mengartikan karena ada simbol fight, yakin, ada penemuan-penemuan, tapi hubungan mereka sudah berakhir. Yang artinya memang ada rasa kecemburuan itu ada karena mereka pernah dekat, tapi Fuji menyadari hubungan mereka sudah berakhir. Dan ini sebenarnya bisa dimaklumi loh ya. Misalnya kalian sudah pernah pacaran dengan seseorang, kemudian pacarmu ada jadian dengan orang lain, apakah kamu tidak ada rasa cemburu? Ya pasti ada, pasti ada. Hanya saja Fuji juga menyadari hubungan dengan Tharik ini sudah berakhir. Sudah ingin saya dalami lagi, kecemburuan ini kecemburuan yang seperti apakah? Apakah hanya keresahan sesaat atau sedalam apakah? Mari kita lihat ya teman-teman. Fuji, bagaimanakah perasaanmu pada Tharik saat ini? Karena Tharik sudah ada kedekatan dengan Alia. Ada simbol Raja Bawa Tongkat. Raja Bawa Tongkat ini melambangkan adanya seseorang yang ada di hati Fuji. Apakah ini Tharik ataukah orang lain? Begini teman-teman, ternyata dari kartu ini Fuji masih belum bisa move on sepenuhnya dengan Tharik. Karena di sini sebenarnya Fuji masih menyimpan nama Tharik di hatinya. Tapi dia ingin memulai sebuah hidup baru terkait asmaranya. Ya, ingin memulai hidup baru terkait asmaranya. Jadi ingin mengubur masalah-masalah masa lalu dengan Tharik dan ingin memulai hidup baru, menjalin hubungan baru asmaranya dengan yang lainnya tentunya. Membuka hati maksudnya seperti itu. Selanjutnya, nggak bisa dipungkiri, Tharik ini adalah masa lalu Fuji. Tapi di sini Fuji berusaha menatap ke depan sekalipun belum bisa move on sepenuhnya dari Tharik. Dimana dia berusaha untuk selalu berusaha untuk move on, juga berusaha untuk berpikir pada hal-hal yang positif daripada berpikir pada sesuatu yang bisa membuat hatinya lulu lantah ya. Jadi kalau diberitakan Fuji ada cemburu, memang ada cemburu. Tapi sebenarnya ini bisa dimaklumi ya, bisa dimaklumi karena mereka juga pernah menjalin sebuah hubungan yang lama. Nih, di hati Fuji sebenarnya nama Tharik masih ada tersimpan di hatinya. Tapi di sini dia ingin menjalin hubungan yang baru. Ya, karena hubungan dengan Tharik ini sudah duka cita, sudah berakhir. Tapi nggak bisa dipungkiri, ada masa lalu yang masih teringat. Nah, ini juga wajar. Kenapa ya? Kita saja kadang-kadang ada masa lalu yang begitu menyedihkan masih teringat kok sampai saat ini. Misalnya, saya punya kisah masa lalu waktu saya SMA, waktu saya SMP, itu aja masih teringat. Apalagi Fuji dengan Tharik yang masih
putus beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu ya, masih putus setahun yang lalu, pastinya ingatan-ingatan itu masih lekat, apalagi mereka juga sering ketemu dalam sebuah acara. Ini masa lalu yang masih belum bisa terlupakan. Tapi di sini Fuji bertekad, sudah, saya nggak mau kembali dengan Tarik. Saya ingin memulai sebuah hubungan yang baru dengan yang lainnya. Walaupun mungkin saat ini belum ada. Tapi di sini ada sikap positif dari Fuji untuk bisa bertekad, saya harus melangkah ke depan, tidak menoleh ke belakang. Jadi kalau ada pertanyaan apakah Fuji masih ada rasa dengan Tarik, kalau rasa ini ya ada tipis-tipis, tipis-tipis, dikarenakan nggak bisa dipungkiri ya, masa lalu itu sulit dilupakan teman-teman, apalagi sering bertemu. Ditambah lagi mereka saat menjadi jadian kayaknya saling pengertian, saling memahami, mungkin terganjal restu jadinya seperti itu ya. Jadi mereka putus dikarenakan adanya pihak-pihak yang kurang mendukung hubungan mereka berdua, bukan karena dua orang ini misalnya selingkuh atau apa, bukan, lebih karena adanya pihak ketiga yang kurang merespon baik hubungannya. Jadi disinilah tentunya putusnya itu begitu nyesek di hati, baik untuk Fuji maupun Tarik, begitu nyesek. Makanya Tarik waktu ada podcast dengan kakaknya kan nangis kalau dibahas tentang Fuji, karena ya begitu, inginnya tidak berpisah, tapi apalah daya, karena seandainya mereka berjalan terus, ujungnya nanti harus ada yang berkorban salah satu, misalnya nekat menjalin hubungan tapi tanpa restu orang tua dan lain sebagainya. Dan di sini sepertinya sulit untuk dilalui dikarenakan baik Fuji maupun Tarik adalah orang-orang yang sangat peduli kepada orang tuanya. Dan disinilah ketika Tarik menjalin hubungan dengan Alia ada kedekatan, tentu nggak bisa ya, kita sendiri bisa membayangkan hal itu seandainya terjadi pada kita. Pasti ingatan-ingatan dari masa lalu bisa hadir kembali di dalam hidup kita, yang begini, yang begitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau pertanyaannya apakah Fuji masih ada rasa cemburu melihat kedekatan Tarik dengan Alia, ada rasa cemburu, tapi nggak banyak kok, hanya rasa cemburu sekilas saja dan itu bisa dimaklumi.